Ketemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pecahan. Nah, pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian biasa menemukan pecahan dalam bentuk apa sih? Contohnya bisa ini atau ini, atau juga bisa seperti ini. Oke, itu tadi contoh-contoh penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, misalkan ketika kalian mau membagi pizza ini kepada teman-teman kalian yang berjumlah misalkan 8 orang, berarti kalian harus bisa menerapkan konsep pecahan ini kan. Jadi, pizza ini harus kalian pecah atau harus kalian bagi-bagi menjadi 8 sama besar, oke? Agar semua teman-teman kalian bisa kebagian sama besarnya. Sip? Nah, setelah menyaksikan video kali ini, Ibu harapkan kalian nanti bisa menyebutkan pengertian dari pecahan. Lalu yang kedua, kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh pecahan. Dan yang ketiga, kalian bisa mengubah bentuk pecahan. Lalu yang keempatnya, kalian bisa mengurutkan pecahan. Dan yang kelima, yang terakhir, kalian bisa membandingkan pecahan-pecahan. Oke, sip. Nah, pecahan itu seperti apa sih, Bu? Oke, sekarang Ibu akan berikan contoh kepada kalian. Misal, Ibu punya lingkaran ini. Lingkaran ini Ibu potong menjadi 2 bagian sama besar. Maka bentuk pecahannya adalah 1/2. 1 dari 2 bagian. Oke? Selanjutnya, kalau lingkarannya Ibu potong menjadi 3 bagian sama besar, maka bentuk pecahannya adalah 1/3 kalau yang diarsirnya itu cuma 1. Oke? Ibu berikan contoh yang lain ya. Nih, misalkan lingkaran yang tadi Ibu potong menjadi 4 bagian sama besar, maka bentuk pecahannya adalah 1/4. Itu kalau yang diarsirnya hanya 1. Berarti Bu, ada yang diarsirnya lebih dari 1? Ada dong, seperti ini ya. Nah, ini yang diarsirnya itu ada 3 dari 4 bagian, maka bentuk pecahannya adalah 3/4 dari 4 bagian seluruhnya ya. Oke, jadi paham sekarang bentuk dari pecahan ya. Oke, kalau begitu pecahan itu seperti apa? Nah, tadi Ibu beri contoh ya. Misalkan ada 1/2. Nah, ini adalah salah satu bentuk pecahan. 1 itu disebut dengan pembilang. 2-nya disebut dengan penyebut. Nah, bentuk 1/2 inilah yang disebut dengan pecahan murni. Jadi, pecahan murni itu ketika pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, ya. Berarti Ibu ada bentuk pecahan yang tidak murni ya? Bukan, tapi ada bentuk pecahan lain yang disebut dengan namanya adalah pecahan campuran ya. Seperti apa pecahan campuran itu? Ibu beri contoh. Ini misalkan Ibu punya 3/4. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, sekarang kalian bisa menyebutkan contoh-contoh dari pecahan. Ini Ibu berikan contohnya. Pecahan biasa atau pecahan murni, contohnya misalkan 1/2,
kemudian 3/4, 5/6. Nah, pecahan biasa itu berarti pecahan yang penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Kemudian ada lagi juga pecahan campuran. Seperti ini contoh dari pecahan campuran. Misalkan 2 3/4, kemudian 4 1/2. Nah, ini contoh dari pecahan campuran. Oke. Sekarang kita akan mengubah bentuk pecahan. Mengubahnya ke bentuk apa? Pecahan itu bisa kalian rubah ke dalam bentuk desimal dan juga ke dalam bentuk persen. Bagaimana contohnya? Ibu akan berikan contohnya seperti ini. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal dan persen. Dalam bentuk desimal kita bisa membagi kurung bentuk ini. 3 dibagi dengan 4. 3 bagi 4 0 ya. Lalu 0 kali 4 0. Dikurangi 30, berarti 30-nya dibagi 4, 4 kali berapa yang mendekati 30, dikali 7, 7 kali 4 itu 28, kemudian 30 dikurangi 28 adalah 2, tambahin 0-nya 20, 20 bagi 4 bisa ya 5, jadi 5 kali 4 itu 20, hasilnya 0. Selesai, berarti bentuk desimal dari 3/4 adalah 0,75. Selanjutnya kita rubah bentuk pecahan 3/4 ini ke bentuk persen. Caranya bagaimana? Tinggal kalian langsung kalikan saja dengan 100%. Berarti 100 dibagi 4 itu adalah 25. 25 dikali 3 itu adalah 75%. Atau bisa tadi kalian rubah langsung dari bentuk desimalnya, yaitu kan tadi bentuk desimalnya 0,75 ya. 0,75. Tinggal langsung kalian kalikan saja dengan 100%. Itu adalah 75%. Sekarang ibu punya bentuk pecahan campuran. 2 1/5 ini kalian bisa ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Caranya adalah dengan mengalikan 5 dengan 2 lalu tambahkan 1. Jadi 5 dikali 2 ditambah dengan 1. 5 kali 2 adalah 10. Pernya sama dengan yang bawah ya, samakan dengan yang 5. Berarti 5 dikali 2, 10 ditambah 1. Jadi 11/5. Setelah seperti ini, jika kalian mau jadikan bentuk desimal sama seperti tadi, berarti tinggal pakai bagi kurung. 11 dibagi dengan 5 berarti 11 bagi 5 itu 2. 2 dikali 5 10. Nah, 11 kurangi 10 kan 1. Karena sudah habis tambahkan 0, tapi di sininya harus pakai koma. Berarti 2,10 dibagi 5 itu adalah 2. 2 kali 5 itu 10, habis ya 0. Berarti 21/5 itu adalah bentuk desimalnya 2,2. 21/5 ini ingin kalian ubah ke dalam bentuk persen. Berarti tinggal langsung kalian kalikan saja dengan 100%. Ini setelah tadi kalian rubah menjadi pecahan biasa, berarti 11/5 itu tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, berarti tinggal 100 dibagi 5 itu adalah 20.
Jadi tinggal 11 saja dikali 20, maka hasilnya adalah 220%. Atau bisa langsung tadi dari bentuk desimalnya yaitu 2,2 itu langsung dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sama saja yaitu 220%. Nah, sekarang sudah paham ya bagaimana cara mengubah bentuk pecahan menjadi desimal dan juga menjadi persen ya. Selanjutnya kita akan masuk ke butir berikutnya, yaitu membandingkan pecahan. Bagaimana cara membandingkan pecahan? Ini caranya ya, Ibu berikan contohnya seperti ini. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Caranya adalah kalian harus menyamakan dulu penyebut dari 3/4 dan 2/3. Caranya adalah dengan menyamakan penyebut atau mencari KPK dari 4 dan 3. Berapakah KPK dari 4 dan 3? 12 ya. Ya, 12. Ini juga 12. Maka 4 dikali berapa yang sama dengan 12? Kali 3 kan? Nah, 4 kali 3. Berarti yang atas juga sama, harus dikalikan 3. Berarti 3 kali 3 adalah 9. Yang ini yang bawah, yang 2/3. 3 dikali berapa? Sama dengan 12 dikali 4. Kalau yang bawah dikali 4, maka yang atas juga dikali 4. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Dari sini dapat kalian perhatikan bahwa yang lebih besar mana? 9 dengan 8. Tentu 9 ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 3/4 itu lebih besar daripada 2/3. Begitu ya. Terakhir, kita akan membahas bagaimana cara mengurutkan pecahan. Entah itu diurutkan dari yang terbesar ataupun diurutkan dari yang terkecil. Ya, perhatikan baik-baik contoh berikut ya. Oke. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar: 1/2, 2/3, 3/4, dan 4/5. Ini sama, kalian bisa menyamakan dulu penyebutnya ya antara keempat pecahan tersebut. Berapakah KPK antara 2, 3, 4, dan 5? Samakan penyebutnya ya. Kalau 2 dengan 4 itu penyebutnya pasti sama, KPK-nya pasti sama. Maka yang kalian kalikan adalah 3 dikali 4, 12. 12 dikali 5 adalah 60. Maka KPK-nya adalah 60. Jadi kalian bisa simpan 60 sebagai penyebutnya. Oke, kita samakan dulu penyebutnya 60. Lalu 60 dibagi 2 itu adalah 30. 30 dikali 1 itu adalah 30. Berarti 1/2 sama dengan 30/60. Ini juga sama. 60 dibagi 3 itu adalah 20. 20 dikali 2 itu adalah 40. Berarti 40/60 sama dengan 2/3. Selanjutnya 60 dibagi 4 adalah 15. Berarti 15 dikali 3 adalah 45. Berarti 45/60 itu sama dengan 3/4. Selanjutnya 60 dibagi 5 adalah 12. 12 dikali 4 itu adalah 48. Berarti 48/60 itu sama dengan 4/5. Jadi kalian tinggal memperhatikan pembilangnya saja. Ada 30, ada 40, ada 45, dan ada 48. Mintanya diurutkan dari yang terbesar, berarti urutkannya dari 48 dulu. 48/60 sama dengan 4/5. Jadi urutan yang terbesarnya adalah 4/5, kemudian
3/4. Kemudian selanjutnya 2/3. Dan yang terakhir adalah 1/2. Begitu ya. Nah, itu dia video dari Ibu. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya jika bermanfaat. Oke? Dan happy math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Sampai jumpa.